Pemirsa, guna mendukung percepatan pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Rekayasa ini diproyeksikan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan mencangkup pengalihan arus di simpang Jalan Matraman, Salemba, dan juga Jalan Pramuka. Bersama saya, Alivia Salma Kamila, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya hanya di Pabrik Kabar. Rekayasa lalu lintas dilakukan guna percepatan pembangunan proyek LRT Fase 2 di DKI Jakarta. Rekayasa ini mencakup pengalian arus di simpang Jalan Matraman, Salemba, hingga Pramuka. Lalu lintas dari arah Kampung Melayu ke Manggarai akan dialihkan ke jalur kontraflow Transjakarta di sisi utara flyover. Dalam pembangunan proyek LRT ini jelas terjadi kepadatan arus lalu lintas karena terjadi penyempitan jalan, ya. Tentunya saya memberikan atensi ya kalau masih bisa mencari jalan lain, ada jalan yang bisa tidak melintas ini masih bisa cari jalan lain, itu silahkan ya. Namun kita sebagai anggota polisi lalu lintas akan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan kepada publik ya, agar mereka diberi kelancaran dalam menuju ke tempat bekerjanya dalam kebutuhan sehari-hari di jalan. Demikian yang saya sampaikan. Nah, upaya-upaya dari kami, dari pihak kepolisian di lapangan ya setiap hari ya memang sudah rutin tugas kita ya, seperti pengalihan arus, kalau sedang pemasangan gender ya itu sudah perintah langsung dari pimpinan untuk membantu proyek negara ini. Demikian yang saya sampaikan. Baik, Pak. Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdhani Akbar menyatakan langkah ini diambil sebagai langkah untuk menjaga keselamatan pengendara dan mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi yang telah mencapai 51,34% progres. Pengguna jalan diimbau untuk mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan dan mencari alternatif rute lainnya guna menghindari kemacetan di jalan raya. Beralih ke berita berikutnya, konser grup band asal Korea Day6 yang bertajuk Forever Young in Jakarta digelar pada Sabtu 3 Mei 2025 mengalami sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari sistem penjualan tiket yang membingungkan hingga perubahan venue konser secara mendadak. Promotor konser Mechima Pro menjadi sorotan tajam dari para penonton yang merasa dirugikan. Untuk mengetahui lebih lanjut situasi di lapangan, kita akan bergabung bersama reporter kami, Robi Atala, yang sudah berada di lokasi. Baik Alivia, saya Atala dan saat ini saya sedang berada di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada tanggal 4 Mei 2025. Saya melaporkan bahwasannya hari ini akan diadakan sebuah konser dari grup boyband Korea yang bernama Day6. Dan hari ini pukul 4 sore saya berada, terlihat cuaca sedang mendung, disusul dengan adanya berita bahwasannya Jakarta akan diguyur hujan deras disertai dengan petir di sore ini. Dan kabarnya di sore ini akan ada gerakan terorganisir dari fans-fans yang merasa kecewa dengan ketidakprofesionalan dari promotor penyelenggara konser yang bernama Mechima. Bahwasannya akan diadakan gerakan untuk menampilkan rasa kekecewaan mereka terhadap sang promotor. Kami akan melihat secara langsung bagaimana kondisi ini akan terjadi nantinya, apakah akan terjadi di lapangan sesuai dengan yang sudah direncanakan di sosial media ataupun tidak. Cuplikan visual dari lokasi menunjukkan antrean panjang di area penukaran tiket menjelang konser Day6 dimulai. Beberapa penonton terlihat menunggu di luar area tanpa tempat berteduh saat hujan turun. Sebagian pengunjung melaporkan, mereka tidak menerima jas hujan yang sebelumnya diinformasikan akan mereka dapatkan dengan disediakannya oleh pihak promotor. Karena ini udah hari H konser ya, sebenarnya kita hanya ingin ini selesai, hanya ingin semua masalah ini selesai. Day6 bisa manggung dengan aman gitu, merekanya juga nyaman, dan nomor satu prioritas aku adalah refund. Setelah ini semua selesai, prioritas yang aku pengen banget adalah segera proses refund. Gitu, segera proses refund karena banyak banget teman-teman yang uangnya belum balik, dan ya kita juga jadi luntang-lantung gitu uang kita kemana. Terus yang kedua ya, kalau misalkan mereka bisa bebenah besar-besaran, aku harap mereka bisa bebenah. Kalau enggak, seperti yang teman-teman semua harapkan, kita pengen Mechima downfall gitu. Cuman
jawaban diplomatis aku adalah ketika mereka bisa bebenah, lebih baik mereka bebenah besar-besaran. Kondisi area konser dinilai tidak sepenuhnya aman karena terdapat banyak kabel listrik yang digenangi dengan air. Di sisi lain, beberapa penggemar menyampaikan terdapat larangan pengambilan gambar oleh pihak promotor disertai permintaan komunikasi melalui jalur pribadi di luar saluran resmi. Sampai saat ini, promotor Mechima Pro belum menyampaikan klarifikasi terkait pengambilan tiket yang belum diterima oleh sebagian penonton. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan stadion yang dimana sedang dilaksanakan soundcheck yang baru berlangsung pukul kurang lebih 6:30 malam. Dan saat ini saya akan bertanya ke salah satu fans yang merasa kecewa. Baik. Halo, selamat malam Kak. Malam. Oke, sebagai fansnya ya Kak mungkin ya dari Iya, Day6. Oke, boleh nggak aku tahu kira-kira apa sih Kak poin permasalahan yang dipermasalahkan dari teman-teman Mayday gitu Kak? Oh oke. Jadi sepanjang rangkaian konser ini sebenarnya kita sangat stressful karena ini tuh tiketing udah dari Januari dan sebenarnya yang paling pertama banget adalah dari konser terakhir itu bulan Oktober ke tiketing Januari itu masih sangat mepet. Jadi kan sebenarnya orang-orang masih pemulihan ya finansialnya. Nah kemudian adalah ketika tiketing ini ada website dari Mechima nih. Oh baik. Di mana websitenya ini kita udah bayar 850.000 untuk member, tapi kita nggak dapat sistem yang bagus kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah semua tiket segala macam, ya udah dong kita sudah mulai menerima nih ya udah dengan segala macam kekeosannya. Tiba-tiba venue-nya berubah dari yang di JIS jadi di Madia, dari yang indoor jadi outdoor. Akhirnya ya terjadilah hujan-hujan ini segala macam ya. Padahal kan kita tahu sendiri Indonesia nih cuacanya Tidak menentu. ya tidak menentu, lagi musim pancaroba segala macam kayak gitu. Baik Kak, atas poin-poin permasalahan tersebut nih Kak, aku lihat ada banyak gerakan-gerakan yang terorganisir mungkin di sosial media yang mengarahkan teman-teman media untuk menunjukkan rasa kekecewaannya ya Kak. Tadi aku lihat juga banyak yang berkumpul dengan atribut yang sama gitu ya Kak. Iya. Sebetulnya harapan Kakak di malam ini tuh apa Kak? Sebenarnya harapan kita adalah kita semua nih bisa dilihat oleh promotor terutama karena selama ini kita udah protes nih apalagi masalah refund segala macam itu dari refund pertama ada sekitar 3,8 miliar yang belum dikembalikan dari promotor ke fans. Kemudian masalah tiket.com yang belum menerima queen number segala macam itu. Lalu kita di sini adalah supaya dari promotor dan juga manajemen JYP itu juga bisa melihat kalau fans ini nggak nyaman loh. Kita ini kan sebagai customer ya, jangan tondih lah istilahnya. Baik, artinya memang karena ini sudah hari H juga Kak, yang diharapkan adalah bisa menjadi pelajaran untuk berikutnya ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya dengan Kak siapa? Sasa. Kak Sasa. Iya. Baik Kak Sasa, terima kasih. Semoga poin-poin yang dipermasalahkan mendapat jalan tengah dan juga amin. menjadi pelajaran untuk berikutnya. Iya betul. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait kondisi terkini dari Stadion Madia Gelora Bung Karno pada tanggal 3 Mei 2025. Saya Atala kembali ke studio. Terima kasih Robi Atala. Baik pemirsa, berita selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia menutup sebanyak 12 perlintasan sebidang yang tidak resmi atau perlintasan liar di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Penutupan pelintasan sebidang antara stasiun Cilebut dan Bogor dilakukan sebagai bagian dari penertiban yang dilakukan PT KAI sejak awal tahun 2025. Data KAI mencatat, terdapat lebih dari 60 perlintasan liar di lintas tersebut yang belum memiliki izin resmi. Langkah penertiban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Disebutkan bahwa perlintasan sebidang hanya boleh dibangun dan digunakan jika mendapat izin dari pihak yang berwenang. Intinya apa sih tujuannya? Yang di sana tutup, jaga jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Karena perlintasannya satu memang keadaan tikungan relnya tidak terlihat terpandang dari orang melintas. Seperti itu aja. Nah, saya sebagai RT juga, jangan pun saya sendiri gitu ya, dari pihak kelurahan semua pun ya, nggak bisa bicara apa-apa karena punya hak dari Departemen Perhubungan atau PJKA.
mudah-mudahan saya juga menjaga keamanan lingkungan wilayah kita juga. Untuk pelintasan ini kita kudu hati-hati untuk menjaga keselamatan kita bersama dari pihak dari Perumka maupun di warga yang penyeberangan pelintasan ini. Maka jangan sampai lengah, jangan sampai melamun, lihat kiri kanan. Intinya seperti itu, karena pelintasan ini tidak ada yang jaga sementara ini, nggak ada yang tugas untuk menjaga portal. Karena kalau yang lain kan alhamdulillah di wilayah di RW 03 di RT 02 itu sudah ada yang jaga sementara. Tapi kalau untuk di wilayah 04 RT 04 ini belum ada yang jaga portal. Sebagai solusi, KAI mendorong pembangunan jalan alternatif dan flyover untuk mengurangi ketergantungan terhadap lintasan sebidang. Upaya penertiban ini merupakan bagian dari program nasional untuk menurunkan angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi titik rawan. Mulai dari rekayasa lalu lintas proyek LRT, kendala konser Day6 hingga penutupan perlintasan liar oleh PT KAI. Itulah rangkaian berita utama hari ini di Pabrik Kabar. Saya Alivia Salma Kamila bersama seluruh tim redaksi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini dan terpercaya. Sampai jumpa.